Beri aku main. Aku mau main. Tangkap bunga-bunga. Setan, hentikan. Siapa yang berani main kasar begini? Astaga, aku terlempar waktu. Ayah pemilik tubuh ini adalah orang terkaya di Sincang, tapi dirinya sendiri adalah seorang bajingan tak berguna, yang setiap hari menindas orang lemah dan memperkosa perempuan. Hasilnya, tersambar petir jadi bodoh. Sudah sadar. Anakku sudah sadar. Dia sudah sadar. Taiji, anak kita sudah sadar. Junji, kamu ingat tidak pada ayah? Walaupun kamu tidak ingat ayah, setidaknya kamu harus ingat. Kamu menghancurkan toko tukang jahit uang, membalikkan rok Nona Zhao, bahkan, hampir saja memukul guru Madi Akademi. Iya, ingat-ingat. Semuanya ingat. Cuma kepala agak pusing. Syukurlah masih ingat. Perbuatan bejat si pemilik tubuh asli. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Nanti harus cepat-cepat membersihkan diri. Kalau tidak, cepat atau lambat akan dipukuli mati. RR. Aku benar-benar berhasil menyembuhkannya. Terima kasih, Dao Zhang. Benar, benar, benar. Terima kasih, Dao Zhang. Dao Zhang, ambil lebih banyak. Satu lagi. Berikan semuanya padaku. Dao Zhang, JR ini baru saja sadar. Apakah ada hal yang perlu diperhatikan setelah ini? Bagaimana dengan putramu? Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk nasib besar. Jika bisa menikah lebih awal, untuk menangkal nasib buruk, maka bencana ini akan sepenuhnya teratasi. Di kemudian hari, pasti, akan meraih kesuksesan gemilang. Perkataan Master Tao masuk akal. JR juga sudah cukup dewasa. Sudah waktunya dia menikah. Saya masih ada urusan penting. Saya pamit duluan. Izinkan saya mengantar Master. Jangan-jangan. Suhu benar-benar orang hebat. Langkahnya begitu gesit. Anak, ini ibumu. Mengumpulkan semua tenaga perantara pernikahan. Di Kabupaten Sincang kita. Untuk memilih gadis-gadis ini. Untukmu. Kamu lihat baik-baik. Pilih satu. Atau beberapa. Anak perempuan. Laki-laki sejati. Harus perbaiki diri dulu baru urus keluarga. Ah, kamu ini. Silakan pilih sendiri. Jangan banyak bicara. Tidak dengar kata Master, kau harus menikah untuk mengusir sial. Mau bikin ibumu mati marah? Bagaimana bisa terlempar ke zaman kuno? Masih dipaksa menikah juga. Duduk. Pilih. Dong Suan ini, tidak hanya cantik, tapi juga diakui secara luas sebagai teladan. Sopan santun dan kebajikan di antara putri-putri terhormat. Jika aku bisa menikahinya, dan hidup dengan baik, siapa lagi yang akan terus mengingat kelakuanku yang buruk di masa lalu? Nanti, reputasiku sebagai anak hilang yang bertobat, akan sepenuhnya menutupi catatan burukku sebagai preman. Anak, kamu, suka pada gadis keluarga Dong itu. Aku rasa, dia baik-baik saja. Selera anakku memang bagus. Gadis keluarga Dong ini, Dong Suan. Dia adalah putri keluarga terhormat terkenal di Kabupaten Sincang kita. Tidak. Gadis Dong ini sepertinya tidak cocok. Mengapa? Bukan juga Nona Dong ini tidak cocok. Hanya saja kebetulan yang tidak tepat. Beberapa waktu lalu toko kain keluarga Dong baru saja kebakaran. Kerugiannya sangat parah. Ribuan tael perak habis sia-sia. Sampai sekarang belum pulih. Putra sulung Dong, Dong Jiaming, malah menyinggung putra Bupati Yuezu, Tuan Zhou, Zhou Yaozu. Sekarang masih mendekam di penjara. Benar-benar musibah beruntun ya. Kalau kita melamar sekarang, bisa dianggap memanfaatkan keadaan. Betul, keluarga Dong ini sangat menjunjung tinggi gengsi. Tuan Dong itu malah lebih mementingkan muka lagi. Benar, urusan ini sepertinya tak bisa disetujui. Bagaimana kalau kau lihat yang lain saja? Anakku, ini hal yang mudah. Kita hanya perlu membantu keluarga Dong dulu, baru kemudian melamar. Biarkan Nona Suan menikah dengan meriah ke sini. Bukankah itu lebih baik? Bantu keluarga Dong atasi kesulitan dulu. Bisa mendapatkan Dong Suan. Juga bisa membersihkan namaku dari reputasi buruk. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Lebih bisa diandalkan dari sebelumnya. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan bicara dengan ibumu. Demi kamu, pergi dulu ke keluarga Dong untuk menguji suasana. Anakku memang hebat. Itu,
Tapi kondisi tubuhmu masih lemah. Tidak bisa menahan kelelahan seperti ini. Lebih baik jangan terlalu banyak berpikir. Mari. Baiklah, istirahatlah dulu. Benar, benar, benar. Sekarang di luar. Masih kacau balau karena ulahmu sebelumnya. Kamu lebih baik tinggal di kediaman dulu. Anggap saja, kamu sedang introspeksi diri dengan sungguh-sungguh. Kamu mau kemana? Kak Han Siang. Lama tidak bertemu. Dulu kenapa aku tidak sadar kamu begitu berbakti? Apa maksudmu? Saat ini, akhirnya aku percaya pada cahaya. Apa katamu? Bukan apa-apa. Kak Han Siang. Kenapa kau pulang? Ayahmu bilang akhir-akhir ini kau sial. Menyuruhku pulang melindungimu. Ayo, ikut aku pulang. Jangan dong. Aku cuma mau jalan-jalan sebentar. Setiap hari cuma diam di sini. Aku udah mau mati aja. Nggak boleh. Kak Han Siang. Gimana kalau aku ajak kamu? Setuju? Kita balik sebelum makan malam. Nggak akan ketahuan. Ayo. Kak Han Siang. Kamu beli banyak banget barang. Kalau ayah ibu tahu, aku bisa mati dipukul mereka. Takut apa? Yang dipukulkan bukan aku. Bayar. Aku ini tuan muda. Tahu. Kak Ren. Penyakitmu sudah sembuh rupanya. Mau pergi kemana ini? Gedung Yingchun. Katanya ada gadis baru. Ayo kita coba rasakan kesegarannya. Tempat judi kemarin dapat dadu baru. Kapan kita coba peruntungan? Aku akan berubah total. Menjadi pemuda teladan mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Berubah total. Kak Ren. Otakmu kena sambaran petir ya. Jadi orang lain. Bukannya lebih baik kalau berubah. Jangan cari aku untuk urusan seperti ini lagi. Biar persaudaraan kita tidak rusak. Ayo pergi. Pelayan. Ada yang bisa saya bantu? Dua tamu terhormat, berikan kami semua camilan andalan rumah ini. Satu porsi masing-masing. Kak Han Siang. Boleh kan? Baik. Kau pasti Tuan Ren dari keluarga Ren itu. Wajahmu jelas sekali adalah wanita yang menyamar sebagai pria. Kudengar ayahmu akan melamar keluarga Dong. Ingin menikahi Nona Dong Suan dari keluarga Dong. Kau kenal Nona keluarga Dong? Nona Dong cantik dan berbakat, lembut dan berbudi luhur. Sedangkan kau, Ren Junji, hanya seorang pemalas yang suka menghamburkan uang. Kau pantas menikahinya? Kau berani bicara satu kata lagi? Aku akan mencabut lidahmu. Biarkan aku yang urus Kak Han Siang. Ying Ning, jangan gegabah. Saudara, perkataanmu kurang tepat. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Sekarang aku sudah berubah. Belum tentu tidak cocok dengan Nona Dong. Kamu, buruk sekali, buruk sekali. Tuan muda di penjara, diganggu oleh orang-orang dari kantor Tongzi. Katanya kalau uang tebusan tidak terkumpul lagi, mereka akan memberikan hukuman berat. Bagaimana bisa begini? Bukannya katanya diberi kelonggaran beberapa hari lagi? Menurutku mereka jelas-jelas sengaja menyulitkan. Meskipun kita sudah mengumpulkan uang tebusan yang cukup, mereka belum tentu akan melepaskan Kak Jiaming. Jangan panik. Masalah ini, biar aku yang selesaikan. Kau bisa menyelesaikannya? Kau tahu betapa sulitnya ini? Jangan bicara besar di sini. Tuan Ren, jika kau benar-benar bisa selamatkan kakakku, aku setuju. Membujuk adik Suan untuk menikahimu. Baiklah, sepakat. Aku ingin lihat, bagaimana caramu. Kak Han Siang, bisakah? Panggil Wang Er. Oke. Jangan buru-buru. Aku yang urus. Putra Bupati Zhao. Masalah Zhao Wenxuan. Kau sudah pastikan informasinya? Tuan muda. Putra Bupati Zhao. Zhao Wenxuan. Tergila-gila pada barang antik dan lukisan. Perkumpulan sastra Moxiang di barat kota.
Dia selalu hadir setiap kali. Dia juga sangat suka adu. Ini yang baru-baru ini. Sangat populer. Jenderal Shenwei. Hamba. Sekalian sudah mengundangnya untuk tuan. Paham. Kerja bagus. Lihat hadiahnya. Terima kasih, Tuan Muda. Tuan Ren, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan panik. Pergi ke pertemuan sastra Moxiang. Kak Han Siang, tempat seperti ini, kau pasti tidak tertarik. Bagaimana kalau kau jalan-jalan sendiri saja? Baiklah. Bukankah ini Tuan Ren? Dasar orang tak berguna. Daripada minum anggur di rumah bordil, kau malah datang ke sini cari keributan. Anak pedagang rendahan. Kasta paling hina di antara petani, pengrajin, dan pedagang. Kau pikir pantas ikut pertemuan sastra? Tuan Ren bawa dua pemuda tampan. Kulitnya halus dan lembut. Jangan-jangan ini. Si aneh yang suka main dengan sesama lelaki. Apa yang kau omongkan itu? Aku akan mencabik mulutmu. Ying Ying. Jangan gegabah. Kami datang untuk urusan penting. Apa salahnya anak pedagang? Guanzong mengembangkan perdagangan. Membantu Adipati Huan dari Qi. Mencapai kejayaan hegemonik. Fan Li berdagang. Menjadi Tao Zugong yang termasyur sepanjang masa. Apakah mereka menodai kehormatan kaum terpelajar? Justru kalian berdua. Yang sibuk menduga-duga orang lain. Yang sibuk menduga-duga orang lain. Sungguh bajingan berkedok. Kalianlah yang mengotori tempat berbudaya ini. Tuan Zhou tiba. Yang baru saja bertengkar dengan orang. Itu preman dari mana? Bukankah ini Tuan Ren yang baru disambar petir? Kenapa juga datang ke pertemuan sastra? Dia adalah putra wakil gubernur Yuezhou, Zhou Yaozhu. Dialah bajingan ini yang memenjarakan kakak iparku yang akan datang. Kakang Ren, jangan gegabah. Dengan satu perintah darinya, kakakku bisa menderita di penjara. Ren Junji, Kakang Ren, dasar bego. Kau pikir habiskan beberapa hari di akademi sudah hebat? Apakah kamu pantas datang ke pertemuan sastra ini? Masa sih? Tuan Zhou memang sangat berpengetahuan. Apakah Tuan Zhou sudah lulus ujian Xiucai? Menurut yang ku ketahui, sepertinya Tuan Zhou sudah mengikuti ujian berkali-kali, tapi selalu gagal. Sampai sekarang belum punya gelar akademik sama sekali. Kamu, sudahlah. Aku juga tidak ada waktu untuk berdebat panjang lebar denganmu. Ku beri kamu satu nasihat. Apa arti kalimat ini? Sepertinya mengirimimu bunga. Mengirimiku bunga. Siapa yang peduli? Tuan Zhao, lihatlah. Ini adalah peninggalan dinasti sebelumnya. Jenderal Li, istri tercinta, Jenderal Li, tunangan Li Sixun, lukisan perjalanan musim semi di gunung. Coba lihat, teknik kuas dan keahlian melukis ini. Lihat lagi, 4 karakter, Xuan He Bao Dian, pada stempel ini. Sangat pasti asli tanpa keraguan. Coba lihat lagi, lapisan patina ini. Warna tintanya, tanpa endapan 300 tahun. Tidak mungkin punya aura seperti ini. Ya ampun, karya asli Li Sixun. Dia pelukis terkenal dalam sejarah seni. Tuan Zhao, 800 style perak. 800 style. Kamu terima saja. Sama sekali tidak mahal. Betul. Iya, 800 style. Beli berarti untung. Uang yang kubawa tidak cukup. Lukisan kuno ini bermasalah. Apa maksudmu? Ini benar-benar sial. Tuan Ren, daripada kau cari gadis di pavilion Yingchun, kau malah kesini pura-pura ahli. Apa otakmu? Kena sambaran petir sampai bodoh? Suan, lebih baik kita pergi saja. Jangan ikut dia membuat malu. Ying Ying, karena aku sudah memilih percaya pada Tuan Ren. Mana mungkin di tengah jalan, aku meninggalkannya begitu saja. Aku paham atau tidak soal lukisan. Bukan kau yang menentukan. Tuan Zhao, kain sutra dari lukisan kuno dinasti sebelumnya, telah melewati ratusan tahun. Teksturnya akan menjadi rapuh dan menguning. Tapi pola seratnya masih jelas. Warna tinta juga seharusnya meresap ke dalam sutra. Menembus lapisan demi lapisan kertas. Beberapa tahun aku belajar di jurusan sejarah. Kelas apresiasi benda budaya. Sekarang akhirnya berguna. Dan lukisan ini. Kain sutra ini meski warnanya menguning, tapi sengaja dikelantang berulang dengan teh agar tampak tua. Teksturnya kaku mati. Sama sekali tak punya kelenturan sutra kuno.
Warna tinta ini mengambang di permukaan. Jelas ini tinta baru yang digiling beberapa tahun terakhir. Sengaja diencarkan untuk meniru gaya kuno. Lihat lagi cap ini. Cap, harta Istana Xuanhe, ini. Sangat bermasalah. Istana Xuanhe di dinasti sebelumnya. Warna capnya seharusnya lebih pekat dan dalam. Warna stempel pada lukisan ini begitu cerah. Jelas ini buatan orang zaman sekarang. Ying-Ying. Itu yang dia katakan. Saat mengajariku menilai karya kaligrafi dan lukisan. Penjelasannya lebih mendalam. Mungkinkah dia benar-benar paham? Dan juga ini. Gaya tulisan yang ditulis dengan hormat oleh Menteri Li Sixun. Meniru bentuk tulisan Jenderal Li. Tapi goresannya lemah. Strukturnya longgar. Sama sekali tidak mencerminkan semangat Jenderal Li dari dinasti sebelumnya. Menurutku, ini jelas bukan peninggalan terkenal dari dinasti sebelumnya. Tapi baru dipalsukan 2 hari yang lalu. Junjie ini, bukannya hanya bisa menggoda wanita baik-baik, dan melukai orang dengan kudanya? Kapan dia belajar mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan? Benar, mungkinkah saat tersambar petir itu benar-benar membuatnya tersadar? Kau mengada-ada. Siapa yang tak tahu asal-usulmu? Apa kau paham seni kaligrafi dan lukisan? Apa Ren Junji ini paham tentang karya seni tinta? Kau berani berpura-pura ahli di sini? Cih, menurutku kau ini hanya datang untuk mengacaukan acara. Tuan Zhao, teman muda Ren ini berkata benar. Orang tua ini, tadi aku sudah merasa warna sutra ini tidak benar. Terlalu seragam dan kaku. Benar-benar dikeringkan dan dibuat kuno. Lihat, warna tintanya terlalu mencolok. Sama sekali tidak bernuansa kuno. Cap segel ini bahkan penuh celah. Lukisan ini bukan karya asli Ji Sixun dari dinasti sebelumnya. Sudah pasti tiruan dari tahun-tahun belakangan. Tuan Wu, apa maksudmu? Berani-beraninya kau menipuku dengan lukisan palsu. Ini. Aku juga tidak tahu. Aku juga membelinya dari orang lain dengan harga mahal. Kupikir itu asli. Aku benar-benar tidak tahu ini palsu. Aku juga ditipu orang. Aku juga korban. Pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Anda. Ini adalah saudara Ren Junji. Saya Zhao Wenxuan. Terima kasih, saudara Ren. Hormat saya, saudara Zhao. Si cendekiawan Wu ini. Sia-sia aku menganggapnya teman. Ternyata menipuku dengan lukisan palsu. Untung ada saudara Ren di sini. Saudara Zhao. Menurutku, kau ini seharusnya tak perlu marah karena lukisan palsu ini. Lukisan ini meski palsu, tapi di sini aku punya sebuah harta karun yang asli. Saudara Zhao, coba lihatlah. Yang dimaksud saudara Ren. Harta karun apa? Di sini ramai dan banyak mata. Bukan tempat untuk bicara. Silakan saudara Zhao pindah ke ruang VIP. Jenderal Shenwei. Di turnamen Dou Yuezu, yang tak terkalahkan di seluruh arena. Aku juga pernah ingin membelinya. Sayangnya, kantongku tipis. Hebat sekali mata Kak Zhao. Ini adalah Jenderal Shenwei. Jarang-jarang Kak Zhao menyukai sesuatu. Jenderal Shenwei ini, kuhadiahkan untuk Kak Zhao. Ini tidak boleh. Apa maksudmu Kak Zhao? Hari ini kita bisa membongkar lukisan palsu di sini. Bisa ngobrol cocok. Itu memang jodoh. Dibandingkan dengan jodoh. Ini, bukan apa-apa. Kakang Ren benar-benar memikirkan semuanya. Hadiah ini, bahkan lebih tulus daripada memberi emas. Tak disangka, Ren Junji si pemalas ini. Pada momen kritis, kau begitu pandai mengambil hati. Ini terlalu berharga. Membicarakan uang sungguh vulgar. Aku, Ren Junji, berteman, tidak pernah membicarakan hal-hal duniawi ini. Betapa menyakitkan hati. Hari ini kau sudah membantuku mengidentifikasi lukisan palsu. Juga dengan sengaja mencarikan ini untukku. Jenderal Shenwei, sepertinya ada sesuatu hal yang membutuhkan bantuan Zhao, bukan? Hari ini aku mencarimu. Memang benar. Ada satu hal yang kumohon. Silakan, Kak Ren. Kau telah membawakanku hadiah yang begitu berharga. Selama aku, Zhao, bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolak. Begini keadaannya. Kak Zhao, aku punya teman bernama Dong Jiaming. Dia difitnah oleh putra bapak Zhou Tongzi. Dengan rencana jahat. Hingga kini masih ditahan di penjara Yuezu. Aku ingin minta bantuan Kak Zhao. Memanfaatkan ayah Kak Zhao, hubungan Zhao Tongpan, untuk membebaskannya. Kupikir masalah sebesar apa? Karena dia difitnah. Tenang saja, Kak Ren. Urusan ini, serahkan saja padaku. Kalau begitu, aku serahkan pada Kak Zhao. Kak, kenapa kau bisa seperti ini?
Keluarga Dong di Yuezhou ini, bisa dibilang saudagar kaya di sini. Tapi, sehebat apapun bisnis saudagar, sebanyak apapun uang yang dihasilkan, tanpa perlindungan kekuasaan, sekali ada masalah, mereka bagai domba yang siap disembelih, bisa diatur seenaknya. Dalam sejarah kehidupan sebelumnya, bukankah contoh seperti ini sudah banyak? Kekayaannya bisa menyaingi negara, tapi selembar dokumen resmi tak bisa melawan pejabat korup. Sungguh, segala hal dianggap rendah. Hanya belajar yang dihargai tinggi. Di rumah tak ada anak yang bersekolah. Dari mana datangnya pejabat? Tampaknya jalan ujian kekaisaran ini, Kak, adalah Tuan Ren ini. Dia menyelamatkanmu. Tuan Ren, budi besar. Saya Dong Jiaming. Takkan terlupakan seumur hidup. Hanya hal kecil. Mengapa harus sungkem seperti ini? Saya, Tuan Ren. Sebelumnya saya pernah bilang, kalau kau bisa selamatkan kakakku, aku akan setuju untuk membujuk adik perempuanku menikah denganmu. Aku menepati janjiku. Saudara Dong, kau harus menepati janjimu. Ya, baik. Kalau begitu aku tunggu kabar baik dari saudara Dong. Adik kecil apa? Kalian sedang bicara apa? Kakak, jangan tanya lagi. Nanti kuceritakan setelah kita pulang. Baik, ini dia orangnya. Orang luar bilang dia itu si sampah tak berguna. Tapi aku lihat dia cerdas dan berani. Paman Ren, Han Xiang, sudah lelah ya? Cepat duduk. Kau masih ingat untuk pulang. Sudah besar ya sekarang. Ternyata sudah belajar memanjat tembok. Kamu ini ngapain sih? Jier baru saja bangun. Kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Mana tahan dipukuli seperti itu olehmu? Tidak apa-apa. Dia tahan. Biar aku. Ayo bersama-sama. Harimau hitam mencakar jantung. Bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Anak, kenapa kalian marah sekali? Kau masih berani bicara? Hari ini aku dan ayahmu membawa 2 peti perak pergi ke keluarga Dong untuk melamarmu. Tapi Tuan Dong bilang, dia lebih memilih menebus toko kain itu untuk digadaikan ke orang lain daripada membiarkan putrinya menikah dengan pengacau sepertimu. Reputasiku hancur. Benarkah seburuk itu? Lebih dari buruk. Tuan Dong bilang, keluarga Dong, sekalipun jatuh miskin, tidak akan membiarkan putri mereka terjun ke lubang api menikahimu. Sekarang tahu betapa pentingnya reputasi. Kau tidak seperti ayah. Ayah yang begitu romantis. Sudah lama aku menasihatimu, menyuruhmu menahan diri. Sekarang inilah akibatnya. Bahkan gadis dari keluarga terhormat pun tak mau menikahinya. Oh, ternyata karena ini. Ayah, ibu, kalian jangan khawatir. Urusan ini sudah kuselesaikan sendiri. Tuntas. Apa maksudmu sudah selesai? Kali ini aku pergi. Bukan untuk main-main, tapi untuk urusan penting. Kurasa, kalian akan segera mendapat kabar baik. Tuan. Tuan, kabar baik. Tuan Dong mengirim surat. Katanya dia setuju dengan pernikahan Tuan Muda dan Nona Dong. Beliau minta Tuan besok berdiskusikan tanggal pernikahan. Benarkah? Sungguh benar. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa Tuan Dong tiba-tiba berubah pikiran? Apa yang kau lakukan? Aku tentu saja pergi mencari calon menantu untuk kalian. Ceritanya begini. Saat itu, begitulah kejadiannya. Kalau begitu kau, kapan? Sampai bisa belajar menilai karya seni. Koleksi karya seni kita begitu banyak. Biasanya aku juga sering melihatnya. Hanya saja tidak pernah digunakan. Kali ini, bukankah akhirnya berguna? Bagus. Baguslah. Ibu tahu anak ibu. Di dalam hatinya, dia memang orang yang bisa diandalkan. Sudah mengerti hal itu. Bagus. Karena kamu akan menikah. Kamu tidak boleh lagi bersikap sembrono seperti dulu. Bagaimana kalau pergi ke toko ayah untuk belajar dan berlatih? Tidak perlu. Ayah, jangan-jangan kau masih seperti dulu. Bermalas-malasan saja. Benar. Ibu. Anak ingin belajar. Ingin ujian. Belajar. Bagaimana mungkin Tuan Muda berpikir untuk bersekolah? Dia hampir saja memukul guru akademi. Baru saja dikeluarkan dari sekolah. Jier, kamu yakin mau bersekolah? Sebelumnya kamu pernah bilang, bahkan kalau harus mengemis di jalan, atau di penjara, bahkan sampai mati, kamu tidak akan bersekolah. Kenapa sekarang tiba-tiba ingin bersekolah? Apa aku pernah bilang begitu? Aku menyesal mengatakannya. Bahkan harus mengemis atau masuk penjara. Bahkan sampai mati sekalipun. Aku tetap harus bersekolah.
Nak, dengarkan nasihat ayah. Jangan lagi menghabiskan waktu dengan sia-sia untuk belajar. Kamu memang bukan orang yang cocok untuk itu. Lebih baik, lebih cepat lakukan hal lain. Meski mendengarkan ayah, jadi kaya raya. Benar Jal. Bagaimana kalau kau pertimbangkan? Lebih baik pergi belajar berdagang. Ibu, aku sudah putuskan. Setelah pernikahan selesai, aku akan pergi belajar. Sejak mengalami bencana hidup mati terakhir kali, anak ini akhirnya tersadar. Tidak bisa lagi hidup dalam kebingungan. Aku pasti akan bertekad, belajar dengan giat. Melewati hidup dan mati, sampai akhirnya tersadar sepenuhnya. Tidak disangka, Tuan Besar ternyata bisa berubah menjadi baik. Kau ini, jangan-jangan cari alasan untuk menghindari kerja, baru mau pergi belajar. JR sudah bertobat dan memperbaiki diri. Kenapa kau masih bicara seperti itu tentang dia? Semua hal di dunia ini adalah rendah. Hanya belajar yang mulia. Karena JR harus belajar dengan baik, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ibumu bisa dulu mendukungmu. Akhirnya sudah besar. Sepertinya mulai sekarang aku harus mengurangi memukulinya. Ayah ibu, tenanglah. Kali ini aku bertekad ikut ujian kekaisaran. Pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kali ini aku bertekad ikut ujian kekaisaran. Pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Oh ya, jadi kau sudah putuskan mau belajar di mana? Rektor Zeng dari Akademi Wen Yuan adalah cendekiawan terkemuka masa kini. Jaringannya di dunia birokrasi dan sastra sangat berpengaruh. Kalau saja aku bisa mendapat perhatiannya, mendapat surat rekomendasi, kelak ikut ujian negara dan menjadi pejabat, jalan hidupku akan lebih mulus. Jika tidak, lebih baik kembali ke Akademi Wen Yuan yang dulu itu. Masih mau ke Akademi Wen Yuan? Kamu sebelumnya hampir saja memukul guru Ma. Bagaimana kalau ganti akademi lain? Benar. Bagaimana kalau kita ganti yang lain saja? Atau cari saja guru yang berilmu. Untuk mengajar di rumah juga bisa. Zheng Sanzang adalah cendekiawan besar masa kini. Kalau aku bisa masuk kelas unggulan, pasti akan dididik olehnya. Jalan ujian kekaisaran nanti juga akan lebih lancar. Setelah pernikahanmu selesai, ayah terpaksa menelan malu untuk menemui Zheng Sanzang sekali lagi. Baiklah, dengan ayah yang turun tangan, Akademi Wen Yuan pasti akan menerimaku. Lagi pula di Kabupaten Xinjiang ini, wajah ayah masih punya pengaruh. Tuan, karena tuan muda akan menikah, maka aku harus bersiap-siap dengan baik. Benar-benar. Cepat atur ini. Ya, pergi. Rayakan dengan meriah. Mengurus. Awalnya semuanya berjalan sangat lancar. Tapi Ren Junji sialan itu tiba-tiba ikut campur. Sekarang lukisan palsu pertama tidak bisa terjual. Teknik pemalsuannya juga terbongkar. Kita kali ini bisa dibilang sia-sia bekerja keras. Ren Junji itu memang menjengkelkan. Aku hampir berhasil memaksa keluarga Dong menyerah. Siapa sangka, dia mendapat jalan melalui Zhao Tongpan. Ternyata menyelamatkan Dong Jiaming dari penjara. Kalau bukan begitu, pasti Kak Jia sudah berhasil mendapatkan si cantik. Ren Junji, keluarga Ren. Jangan-jangan Ren Junji tahu rencana Kak Jia. Sengaja menargetkan Kak Jia. Seharusnya hanya kebetulan. Walaupun keluarga Ren adalah orang terkaya di sini, tapi Kak Jia adalah kerabat kerajaan. Mana berani mereka mengusik Kak Jia. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kumpulan lukisan itu. Kita sudah berusaha begitu keras. Tidak bisa dibiarkan sia-sia begitu saja. Sambil kabar di sini belum tersebar. Kirim ke wilayah lain. Jual saja langsung. Mengenai keluarga Dong. Kalau bukan karena mempertimbangkan Bupati Tao, merencanakan sesuatu untuk keluarga Dong yang kecil ini, mana perlu repot-repot seperti ini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membiarkan Ren Junji itu menikahi Dong Suan? Aku masuk ke Akademi Wen Yuan dan menjadi murid Dekan Zheng adalah hal yang tak boleh gagal. Jika bisa mendapat dukungannya, mendapatkan surat rekomendasi, baik saat menemui pejabat tinggi di ibu kota, maupun di ujian atau karir pemerintahan nanti, itu seperti punya kartu nama emas. Soal Dong Suan, dia cuma seorang perempuan. Aku tidak terlalu peduli. Baiklah, membiarkan Ren Junji begitu mudah. Bajingan kecil itu, biarkan dia bersenang-senang dulu. Setelah aku resmi menjadi murid guru besar Zheng, akan ada banyak waktu untuk menghadapinya perlahan-lahan. Segala sesuatu dari keluarga Ren, tepat untuk kugunakan. Ya, ayah ibu, kalian memanggilku untuk apa? Tentu saja hal yang baik. Hari pernikahanmu sudah ditetapkan. 3 hari lagi. Menjemput pengantin. Baik. Selamat ya. Sungguh pasangan yang serasi. Selamat ya. Semoga langgeng sampai tua. Micai. Sembahyang kepada langit dan bumi. Harmoni sempurna. Hormat kepada orang tua. Kekayaan melimpah ruah. Saling sujud pasangan.
penuh kasih sayang. Antar ke kamar pengantin. Cinta mendalam dan tulus. Bukankah itu Tuan Dong dari restoran Fuxuan? Tampan itu. Suamiku, jangan mengolok-olokku. Di mana adik perempuan di rumahmu? Kenapa hari ini dia tidak datang ya? Kau sengaja bertanya padahal sudah tahu. Mana ada adik perempuan? Kukira bidadari turun ke bumi. Senyumnya menoleh lebih indah dari bintang. Kau begitu lancar mulut. Kata-kata ini pasti sudah diucapkan ke banyak orang kan? Hanya pernah kukatakan pada istriku saja. Dulu muda dan gegabah tidak mengerti apa-apa. Banyak melakukan kesalahan. Tapi sekarang, aku sudah sadar. Tak bisa lagi hidup sembarangan. Tak sia-sia datang ke dunia ini. Hidup bagai perjalanan sulit. Aku juga pejalan. Ternyata begitu berbakat. Sekadar bicara biasa. Langsung jadi puisi. Dan itu pun, karya yang akan dikenang sepanjang masa. Benar-benar layak. Dia adalah suamiku, Dong Suang. Suamiku. Kita, haruskah kita minum anggur pernikahan dulu? Betul sekali. Aku terlalu senang sampai linglung. Ayo. 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 Seperti ini. Suamiku. Bakar sebentar. Suami, ada apa denganmu? Kamu tidak enak badan. Bukannya kau suruh aku membakarnya. Aku pun membakarnya. Maksudku. Apakah kita seharusnya? Malam pertama. Istri. Suami. Lihat. Riasanku cantik tidak? Cantik. Gelombang besar bergulung-gulung. Suami suka sekali menggodaku. Oh iya. Sayang. Aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Aku berencana pergi belajar ke akademi. Untuk mengikuti ujian negara. Belajar itu bagus. Warner mendukungmu. Belajar dan ikut ujian kenegaraan. Tugas ini masih berat dan jalan masih panjang. Mari kita tetapkan tujuan kecil untuk sementara. Misalnya, pergilah ikut ujian Siucai dulu. Suamiku terlalu percaya diri. Kau pikir jadi Siucai itu mudah? Tujuan kecil yang suamiku tetapkan ini. Membuat para pelajar yang belajar keras 10 tahun. Merasa sangat malu. Ya. Ayah, silakan minum teh. Baik. Ibu, silakan minum teh. Baik. Baik, bagus sekali. Nanti, kamu hidup bahagia dengan Junji. Keluarga Ren kita, bisa dibilang sudah menyelesaikan urusan besar. Anak baik. Ini gelang giok mutiara putih warisan keluarga kita. Kamu simpanlah. Ibu,
Ini terlalu berharga. Menantu tidak boleh menerimanya. Pemberian ibu, terimalah. Ini sudah aturannya, Tuan. Tuan, ada 2 orang mencurigakan ditemukan di pintu gerbang. Mereka mondar-mandir di luar kediaman sejak pagi. Sepertinya mengawasi gerak-gerik rumah kita. Bisa lihat jelas siapa mereka? Wajahmu tak ku kenal. Kau tak seperti pedagang setempat. Juga tak seperti orang pemerintah. Tingkahmu mencurigakan. Jangan-jangan kau orang Zhou Yaozu. Aku telah mempermalukannya. Dia pasti ingin balas dendam. Sayang, tadi di ruang tamu, kulihat kau gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku, orang yang mencurigakan yang baru saja disebutkan kepala pelayan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Apa itu? Beberapa waktu lalu, ada seorang bangsawan dari ibu kota. Ada seorang bangsawan dari ibu kota 227. Tuan Jia, mengirim utusan ke rumah untuk berbicara dengan ayahku. Pihak itu bermaksud menjadikanku selir, dan ditolak tegas oleh ayahku. Sejak saat itu, keluarga kami mulai mengalami berbagai kemalangan. Benarkah ada hal seperti itu? Maksudmu adalah, Tuan Jia ini, selama ini diam-diam merencanakan kejahatan pada keluargamu. Aku juga, tidak memiliki bukti konkret, hanya merasa banyak kejadian terjadi berturut-turut, terlalu kebetulan. Hari ini bahkan ada yang mengawasi kediaman kita. Aku selalu merasa khawatir. Tuan Jia. Dialah itu, Jia Sansi dari ibu kota. Suamiku, kamu juga mengenalnya? Ayah pernah bercerita padaku. Katanya dia punya pengaruh kuat di ibu kota. Gubernur tahu, adalah pamannya. Ayah berpesan jangan cari masalah dengannya. Kalau dia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia bahkan bisa berhubungan dengan orang pemerintah. Sayang jangan takut, meskipun dia punya pelindung. Tapi seharusnya, dia tidak berani berbuat jahat terang-terangan. Melainkan di belakang layar. Diam-diam menghitung keluarga dong. Ini menunjukkan, dia masih punya rasa khawatir. Bupati Tao selalu jujur dan bersih. Mencintai rakyat seperti anak sendiri. Mungkin dia sedang khawatir tentang Bupati Tao. Seharusnya begitu. Kalau begitu, kali ini, aku malah bisa dikatakan merebut kesempatannya. Tidak heran dia mengirim orang untuk mengawasi kita. Orang lain sudah mengincar kita. Kamu masih ada hati untuk bercanda. Sayang, jangan buru-buru. Jika kita tidak tahu siapa musuh kita mungkin hanya bisa pasif menerima pukulan. Tapi sekarang kita tahu siapa musuh kita juga bisa melakukan beberapa persiapan. Persiapan apa yang harus dilakukan? Istriku, meski beberapa tahun terakhir aku tidak serius belajar, tapi bergaul di lingkungan masyarakat, bukan tanpa hasil. Kak Han Siang. Kak Han Siang, tolong bantu aku selidiki seseorang. Jia Sansi dari ibu kota. Fokus selidiki dia. Baru-baru ini dia bergaul dengan siapa saja. Dan juga dengan Chiu Yaozu itu. Xia Kuncai. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Ingat, jangan sampai mereka tahu. Baik, mengerti. Suamiku, untung ada kamu. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dulu adalah dulu. Sekarang aku di sini. Tak akan kubiarkan kau tersakiti. Ibu, kalian memanggilku pulang. Tapi ada kabar dari Akademi Wen Yuan. Ayahmu ini, dengan muka tebal, pergi ke Akademi Wen Yuan mereka, menemui kepala sekolah Zeng. Aku membujuk dengan segala cara, berulang kali menjamin, meyakinkan dengan alasan yang masuk akal, ajak dengan perasaan. Mulutku hampir lelah berbicara. Akhirnya kepala sekolah Zeng, melihat ayahmu ini, menyumbang uang, menyetujui permintaanmu. Mulut, belajar di Akademi Wen Yuan. Bagus sekali. Suamiku akhirnya bisa kembali ke akademi untuk belajar. Benar. Semoga kali ini JR bisa serius membacanya. Kalian tenang saja. Kali ini, aku pasti belajar dengan giat. Tak akan mengecewakan kalian lagi. Nanti saat berhasil lulus ujian, aku akan menjadi nyonya terhormat. Nah, kau yakin bisa? Ibu, aku percaya suamiku pasti bisa. Zhao Wenxuan, rakyat jelata. Hormat pada putri. Bangunlah. Beberapa tahun terakhir, para sarjana yang lulus ujian kerajaan, tidak ada yang benar-benar dipercaya oleh istana. Kedatanganku ke Yuezhu kali ini,
adalah atas perintah ayahanda, untuk menyelidiki kasus kecurangan dalam ujian kerajaan secara diam-diam. Putri, dari mana rencananya dimulai? Akademi Wen Yuan. Sebagai akademi terbesar di Yuezhou, mari kita mulai dari Akademi Wen Yuan. Mulai besok, kita akan menjadi teman sekelas. Ingat baik-baik, jangan pernah bocorkan identitas asliku. Hamba patuh pada perintah. Ayah, aku pulang. Apa yang terjadi di rumah? Ini bencana. Ibu dari Zhou Tongzi itu. Bajingan itu. Dia berani menyalahgunakan kekuasaannya. Terang-terangan menargetkan keluarga Ren kami. Zhou Tongzi memerintahkan. Mulai sekarang keluarga Ren kami ingin menjual kain di wilayah Yuezhou, harus memiliki izin kain yang dikeluarkan pemerintah. Jika tidak ada izin kain ini, sepotong kain pun tidak bisa dijual. Juga jangan bermimpi mengangkutnya keluar dari Yuezhou. Izin kain adalah dokumen resmi pemerintah untuk mengontrol produksi dan penjualan kain. Tindakan Zhou Tongzi ini, atas nama menegakkan hukum, sebenarnya menekan keluarga Ren kami. Dia menyumbat pasokan kain, sama saja mencekik keluarga kami di tenggorokan bisnis kain. Suan tidak salah. Bisnis kain ini memang adalah urat nadi keluarga Ren kami yang bertahan hingga kini. Dengan melakukan ini, dia telah mengambil nyawa keluarga kami. Paman Ren, tenang saja. Malam ini aku akan bunuh pejabat bajingan itu. Jangan terburu-buru. Perintah dari gubernur sudah dikeluarkan. Meskipun kau bunuh dia sekarang, situasi keluarga Ren tidak akan berubah. Kita perlu mencari cara lain. Ini masalah rumit. Zhou Tongzi menggunakan jabatan untuk menindas seperti ini. Kalau kita bentrok langsung, sama saja seperti telur menabrak batu. Kita harus cari cara yang sempurna. Karena Zhou Tongzi melarang kita jual kain, maka kita tidak akan jual lagi. Tidak jual kain. Lalu bengkel tenun kita yang banyak ini, tempat pewarnaan, dan semua karyawan. Lalu harus bagaimana? Suamiku, apakah kau sudah punya cara mengatasinya? Benar, kami tidak jual kain. Yang kami jual ini, lebih menguntungkan daripada kain. Lagi pula Zhou Tongzi itu, tidak berwenang mengurusnya. Barang yang lebih menguntungkan? Apa itu? Dalam. Pakaian dalam. Yang suami maksud, adalah pakaian yang dikenakan langsung di badan. Tapi, karena kita dilarang menjual kain, pakaian jadi pasti juga akan dibatasi. Istri bijaksana. Tapi pakaian dalam yang kumaksud ini, bukanlah pakaian dalam, yang biasa dipakai sehari-hari oleh semua orang. Ia hanya sebuah komponen pakaian. Bentuknya seperti ini. Dipakai di dalam, tidak hanya bisa menyangga payudara, mengurangi beban, juga bisa mengisolasi gesekan saat bergoyang. Melindungi payudara, dan sekaligus memperhatikan kenyamanan dan keindahan. Di acara khusus, juga bisa menambah suasana romantis. Nah, ini agak terlalu mesum. Tapi, kedengarannya sepertinya cukup bagus. Jika benda ini bisa dibuat, tidak hanya membantu kesehatan wanita, tapi juga meningkatkan aura. Jangan bicara tentang putri bangsawan. Bahkan gadis biasa yang suka kecantikan, mungkin sulit menolak pesonanya. Lagi pula, benda ini belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja tidak masuk yurisdiksi Buyin. Benar sekali. Dan, pakaian dalam memerlukan kain sebagai bahan baku, tapi bisa dijual 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat harganya. Dia Zhou Tongzi bisa mengatur izin kain. Masa iya bisa menciptakan izin pakaian dalam untuk menghalangi kita, mengubah kain menjadi pakaian dalam, lalu dijual dengan harga selangit, dan pemerintah tidak bisa ikut campur. Apa ini mungkin? Tenang saja, cara ini pasti berhasil. Peralatan bengkel tenun keluarga Ren kita, tenaga kerja, semua sudah siap, hanya perlu sedikit modifikasi, lalu bisa coba membuat pakaian dalam. Suan punya banyak teman baik, bisa bantu promosikan. Nanti, keluarga Ren kita tidak hanya tidak akan bangkrut, malah akan mengandalkan pakaian dalam ini, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nanti, lihat Zhou Tongzi itu, masih bisa cekik kita. Suamiku jangan khawatir, urusan propaganda, pasti akan kukerjakan dengan baik. Memiliki istri sepertimu, adalah keberuntunganku. Suami istri pada dasarnya satu, sudah seharusnya bersatu padu, menghadapi kesulitan bersama. Suamiku, setelah berbulan-bulan, akhirnya kita berhasil membuat pakaian dalam ini. Ini hanya salah satu modelnya. Aku berencana membagi pakaian dalam ini menjadi 3 tingkatan. Model dasar, model premium, dan juga, untuk acara khusus, model sensual. Dengan begini, bisa juga menetapkan harga sesuai kebutuhan. Bukan hanya pejabat dan orang kaya, baru bisa membelinya. Saya menjalankan bisnis pakaian dalam ini, bukan hanya untuk melawan larangan pemerintah, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan. Tidak bisa hanya mengambil jalur premium. Harus membuat semua perempuan mampu membelinya. Suamiku, benar-benar orang yang baik hati. Beberapa waktu lalu,
Ada banjir di prefektur Yue. Tidak tahu berapa banyak rakyat yang tewas. Setelah bisnis pakaian dalam kita menghasilkan uang, kita juga bisa membantu korban bencana. Menolong korban bencana adalah jasa yang tak terhingga. Aku mendukung suamiku. Jika istriku mendukungku, pakailah ini. Suamiku. Ini model apa? Ini model biasa. Atau model khusus untuk acara spesial? Yang mulia. Model yang menggairahkan. Sangat bagus. Jangan mendekat. Hamba tidak memiliki permusuhan dengan Tuan Ren. Dikeluarkannya kau dari akademi bukan urusanku. Tolong jangan pukul aku. Aku bukan datang untuk berkelahi. Aku datang untuk belajar. Rektor Sam memanggilku kembali untuk bersekolah. Tolong sampaikan kabar ke dalam. Kalau begitu harap Tuan Ren menunggu sebentar. Aku segera masuk. Silakan, Tuan Ren. Kepala sekolah menunggu Anda di aula. Terima kasih atas usahanya. Berikan hadiah. Tuan Ren ini benar-benar berbeda dari dulu. Mungkinkah seperti kabar yang beredar? Anak hilang kembali. Memperbaiki diri. Kak Ren. Kak Zhao. Lama tak jumpa. Apa kabar? Berkat doa Kak Ren. Beberapa hari terakhir, aku membawa Jenderal Shenwei menang di mana-mana. Sayang sekali, aku tidak bisa datang menyaksikan pertarungannya. Tapi, siapakah kakak ini? Biar aku perkenalkan. Ini adalah Kak Liu Ning. Belajar dari ibu kota hingga tiba di sini. Sekarang dia bersekolah di akademi kita. Kakak Liu sangat ahli dalam ilmu pengetahuan. Bahkan kepala sekolah Zeng memujinya tanpa henti. Senang bertemu, Kakak Liu. Senang bertemu, Kakak Ren. Kakak Liu ini, penampilannya terlalu tampan. Kakak Ren, hari ini kembali ke akademi. Harap berhati-hati. Mengapa? Barusan, Zhou Yaozu sedang bersama Guru Ma. Sedang berbicara di depan pintu aula. Begitu mendengar Kak Ren akan kembali ke akademi, ekspresi Guru Ma langsung berubah sangat. Serius, Kak Ren ingin kembali ke akademi. Mungkin akan ada beberapa hambatan. Kalau tidak bisa melewati rintangan Guru Ma, mungkin bahkan kepala sekolah juga sulit menerimamu kembali. Tidak apa. Datang pasukan, hadapi dengan jenderal. Datang air, hadapi dengan tanah. Karena Kak Ren punya keyakinan seperti ini, maka kita tinggal menunggu saja. Kami akan menyaksikan penampilan Kak Ren. Siapa ini? Ren Junji, Kakak Ren. Waktu dikeluarkan dari akademi dulu. Menangis dan berteriak bilang tidak akan pernah kembali. Menangis dan berteriak bilang tidak akan pernah kembali. Kenapa? 2 hari tidak bertemu. Mukanya jadi tebal ya. Pulang cuma buat nambah jumlah orang. Betul sekali. Junji, Tuan Zhou bilang. Katanya mau ajak kita belajar bersama-sama. Lulus ujian negara. Nanti kami ya. Nggak mau main lagi sama kamu. Benar. Tuan Zhou sangat pandai. Hanya dengan mengikutinya, baru ada jalan keluar. Sebaiknya jangan lagi bermuka tebal. Bermain dengan kami. Ren Junji, dengarlah. Adik-adik yang dulu main denganmu. Sekarang semuanya ikut aku. Kau tahu kenapa? Karena mereka pintar. Tahu caranya ikut aku. Zhou Yaozu. Baru ada masa depan. Benar. Beberapa kaki tangan Ren Junji ini, dulu sering menghabiskan uangnya. Sekarang malah berbalik mendukungku. Pasti dia akan marah dan malu. Asalkan Ren Junji meledak di depan umum. Dan bertengkar. Guru Ma di dalam. Serta kepala sekolah Zeng mengetahuinya. Pasti mereka akan sangat jijik padanya. Urusan masuk sekolahnya lagi pasti gagal. Kalian berdua ini. Kalian ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Ini hal yang bagus. Aku yang seharusnya memberi selamat pada kalian. Junji, kau tidak marah. Kenapa aku harus marah? Aku malah ingin berterima kasih pada Tuan Zhou. Sudah mendidik teman-temanku ini. Tapi, kuharap kau bisa menepati janjimu. Benar-benar membuat mereka belajar sesuatu. Ren Junji, jangan berpura-pura. Dengarkan baik-baik, Bung. Ayahku adalah wakil gubernur Yuezu, pejabat kelas 5. Menggilas keluargamu. Semudah menginjak semut. Uang. Aku tak kekurangan.
Kekuasaan. Apa kau punya? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Di Akademi Wen Yuan ini. Selanjutnya tundukkan kepalamu dan jalani hidupmu. Jangan menghalangi pandanganku. Tuan Zhou. Anjing menggonggong keras. Bukan berarti bisa menggigit orang. Lagi pula, Tuan Zhou suka. Kebiasaan memungut sampah yang dibuang orang. Memang cukup unik. 3 barang ini. Kamu sudah suka. Maka simpanlah baik-baik. Kamu. Soal apakah aku suka berakting. Sekolah ini sepertinya milik keluarga Zheng. Bukan keluarga Zhou, kan? Tuan Zhou masih. Lebih baik khawatirkan pelajaranmu sendiri. Lagi pula, reputasimu yang gagal ujian berulang kali. Sepertinya juga tidak enak didengar. Tuan Zhou bersusah payah. Untuk sampah yang orang lain abaikan. Kau berani bilang dirimu pandai. Hanya bisa melakukan hal seperti ini. Kalian berdua tidak pantas tampil. Ayo pergi. Kamu. Apa maksudmu? Berhenti. Berhenti. Ren Junji. Kau benar-benar kembali untuk sekolah. Sekolah. Pura-pura untuk siapa? Aku yakin dia tidak akan tahan 3 hari. Pasti akan ketahuan aslinya. Halo, guru. Ayahmu datang beberapa hari lalu. Dia memujimu setinggi langit. Katanya akhir-akhir ini kau sudah berubah. Rajin belajar di rumah. Apakah itu benar? Benar. Dulu murid ini bodoh dan tidak mengerti. Sudah menyia-nyiakan bimbingan guru Ma. Bahkan hampir memukul guru. Semoga guru dapat memaafkannya. Jangan berdebat dengan murid. Beri murid satu kesempatan. Benar atau bohong? Ren Junji ternyata bisa mengakui kesalahan dengan tulus. Matahari terbit dari barat. Aktingnya sangat meyakinkan. Pasti. Itu ayahnya. Pasti bayar mahal untuk guru privat. Hanya agar bisa dimasukkan kembali ke akademi. Guru. Guru Ma. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Kemarin aku masih melihatnya di Ying Chunlou minum anggur dengan perempuan. Kami berdua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar. Baru beberapa hari menikah. Sudah keluar. Moralnya busuk. Bisakah perkataan orang seperti ini dipercaya? Guru. Jangan lupa. Bagaimana dia berani melawan Anda sebelumnya? Hampir saja berkelahi dengan Anda. Menurut saya, anjing takkan berhenti makan kotoran. Ini sungguh keterlaluan. Anda baru saja menikah. Langsung pergi ke tempat kotor seperti rumah bordil. Kelakuan begitu hina. Sungguh aib bagi akademi kami. Keluar dari sini. Ruang kuliah saya. Takkan menerima orang najis sepertimu. Guru, tenanglah. Mohon pertimbangkan dengan bijak. Mereka yang menuduh sembarangan. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih mau mengelak? Guru. Seharian kemarin, saya di rumah menemani istri, melayani orang tua. Hal ini, para pelayan dan orang tua di rumah saya, serta mertua saya, kakek dong. Semua bisa menjadi saksi. Justru kalian terus-terusan bilang, melihatku di Ying Chunlou. Tapi bisakah kalian sebutkan, jam berapa tepatnya? Di ruang VIP mana? Saat itu aku pakai baju apa? Gadis mana yang dipesan? Betul. Jelaskan perkataanmu. Iya, tampaknya ini benar-benar karangan belaka. Saudara Ren punya saksi. Sedangkan Tuan Zhou penjelasannya tidak jelas. Kebenaran masalah ini sudah sangat jelas. Benar, guru. Saudara Ren memang sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Meskipun hal ini masih diragukan. Tapi catatan burukmu di masa lalu banyak sekali. Kali ini aku percaya saja padamu. Jika nanti aku menangkapmu, melakukan kesalahan sedikit pun, hukuman untuk beberapa kejahatan digabungkan. Cari tempat duduk dan duduklah. Belajarlah dengan baik. Guru, murid punya satu kalimat. Tidak tahu apakah pantas diucapkan atau tidak. Guru, murid masih punya satu hal lagi. Tidak tahu apakah pantas diucapkan atau tidak. Jangan diucapkan. Cepat pergi ke tempat dudukmu. Jangan berisik lagi. Kakek ini mainnya nggak pakai aturan ya. Murid, tidak ingin belajar di kelas B. Murid ini ingin pindah ke kelas A. Kelas A. Dia mau ke kelas A. Apa aku salah dengar? Dia juga mau masuk kelas A. Kupingku nggak bermasalah kan? Kelas A. Itu tempat berkumpulnya para bintang. Bukan sembarang orang bisa masuk. Ren Junjai, kamu pasti masih belum sadar dari mimpi. Benar-benar katak menguap. Ngomongnya besar sekali. Sombong. Kurang ajar. Apa kamu merasa kelas B yang ajaranku terlalu kecil? Tidak cukup untuk menampung orang sehebat kamu. Menganggap pengetahuanku dangkal. Tidak mampu mengajarimu. Kamu lihat. Hanya dia. Masih mau masuk kelas unggulan? Benar-benar kodok ingin makan daging angsa. Betul. Kelas biasa saja sudah tidak cukup untukmu. Kamu ini. Lebih baik pulang dan lanjutkan mimpimu jadi tuan muda. Awalnya kepala sekolah Zheng, hanya karena menghormati ayahmu, baru mengizinkanmu sekolah di sini. Tapi kau malah begitu sombong. Sangat angkuh. Kalau begitu, lebih baik pulang lebih awal. Jangan datang ke akademi buang-buang waktu. Guru, salah paham. Ini salah paham. Hanya beberapa waktu ini, aku terus membaca buku suci di rumah, mendengarkan ajaran orang bijak, tidak berani lengah sedikit pun. Dan sekarang, murid merasa diri sendiri. Untuk pelajaran kelas B, sudah paham 70%. Bisa mengikuti pelajaran kelas unggulan. Kau ini, benar-benar tidak tahu diri.
70% paham. Kau berani mengatakannya. Jangan-jangan, kau lupa dulu. Ujian bulanan dan triwulan kelas. Kau selalu gagal setiap kali. Guru, saudara Ren selamat dari maut. Pasti ada kebahagiaan di kemudian hari. Petir menyambar otaknya. Membuat otaknya jadi terbuka. Bahkan saat membual. Juga begitu luar biasa. 3 hari berpisah dengan seorang terpelajar. Harus dilihat dengan pandangan baru. Murid sekarang dalam hal pelajaran. Jauh sekali dibandingkan dulu. Kata-katanya memang terdengar manis. Tapi bagaimana kau bisa membuktikan? Apakah ini nyata atau palsu? Coba saja lihat. Bocah ini, sikapnya sangat berbeda dari dulu. Sorot matanya bahkan lebih bersinar. Mungkinkah, benar-benar seperti lahir kembali? Saya yang tua ini, akan mengujimu. Baik, kalau begitu, dengarkan pertanyaannya. Silakan. Akan ada pertunjukan menarik, pasti. Pertanyaan pertama saja tidak bisa dijawab. Burung beo bisa bicara, tapi tak lepas dari burung. Kera bisa bicara, tapi tak lepas dari binatang. Manusia zaman sekarang tanpa tata krama, meski bisa bicara, bukankah hatinya tetap hati binatang? Kalimat ini dari mana? Apa artinya? Dari kitab catatan kesusilaan. Bagian kesusilaan dalam musik. Maknanya adalah, meski burung beo bisa bicara, tetaplah seekor burung. Meski kera bisa bicara, tetaplah seekor binatang. Jika sekarang manusia tidak dibatasi oleh norma kesusilaan, meski bisa berbicara, bukankah sama seperti binatang? Kau. Baik, memang ada sedikit kemajuan. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa kemajuanmu begitu cepat? Mengapa dulu sangat bodoh? Mengatakannya memalukan. Dulu murid hanya ingin bermain. Sampai dikeluarkan dari sekolah. Disambar petir. Di antara hidup dan mati. Tersadar sepenuhnya. Merasa bahwa manusia tidak boleh menjalani hidup dengan bingung. Baru sekarang rajin belajar ya. Maksudnya, dulu kamu, saat belajar di bawah bimbinganku, sama sekali tidak pernah serius belajar. Dulu murid tidak mengerti. Sekarang saya mengerti. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu curang. Soal ujian semuanya saya buat langsung di tempat. Bagaimana mungkin dia bisa curang? Maksudmu apa? Aku ini membantu dia curang. Murid tidak berani. Meski kemajuanmu sangat pesat, tapi kelas A adalah yang terbaik di akademi. Bukan semudah itu masuknya. Lalu bagaimana caranya aku masuk kelas A? Hal ini, kau harus tanya kepala sekolah. Ada masalah apa lagi sampai harus tanyaku? Halo kepala sekolah. Guru Ma, baru saja aku dengar keriuhan di sini. Ada masalah apa lagi? Hingga perlu bertanya pada kepala sekolah ini? Lapor, kepala sekolah. Justru karena anak ini, Ren Junji. Dia bilang prestasi belajarnya meningkat pesat. Ingin pindah ke kelas unggulan. Aku baru saja di tempat itu. Mengujinya tentang 4 buku dan 5 kitab. Bagaimana hasil ujiannya? Memang, seperti yang dia katakan. Kemajuan dalam belajar sangat pesat. Cukup memadai untuk belajar di kelas unggulan. Kamu ingin bersekolah di kelas unggulan. Beban pelajaran di kelas unggulan sangat berat. Tekanan belajarnya sangat besar. Kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang. Murid sudah memikirkannya matang-matang. Mohon kepala sekolah memberi murid sebuah kesempatan. Baik, karena kamu memiliki tekad seperti ini. Baik, ini kesempatan untukmu. Baru saja Guru Ma telah menguji pengetahuanmu tentang 4 buku dan 5 klasik. Kalau begitu, aku akan menguji puisimu. Temanya adalah, Guru. Murid mendengar bahwa Tuan Ren ini baru saja menikah, lalu langsung datang ke akademi untuk belajar. Sungguh mengagumkan. Bagaimana kalau, mari kita ambil tema kerinduan perpisahan. Bagaimana kalau kita minta dia membuat sebuah puisi? Aku juga tidak kenal orang ini. Mengapa kau membantunya? Puisi dengan tema kerinduan perpisahan. Di kehidupan sebelumnya, aku belajar terlalu banyak tentang itu. Mana yang harus kutiru agar paling sesuai dengan suasana ini? Pertimbanganmu juga masuk akal. Kalau begitu, buatlah sebuah puisi dengan tema ini. Jika puisinya benar-benar setingkat kelas unggulan, aku akan mengizinkanmu naik kelas. Kelas Jia membaca. Dia adalah Jia Sansi. Siswa patuh. Mulai. Dapat. Begitu cepat. Duka perpisahan membentang saat matahari terbenam. Puisi yang bagus. Ini baru baris pertama. Sudah sangat memukau. Hanya dengan satu baris ini, sudah menggambarkan perpisahan pengantin baru. Ditulis dengan sangat hidup dan mendalam. Tulisannya sangat bagus. Kalimat ini, sudah sangat luar biasa.
Kelopak merah yang berguguran bukanlah benda tak berperasaan. Berubah menjadi lumpur musim semi. Untuk lebih melindungi bunga, Ren Junji benar-benar berbakat dan penuh perasaan. Tidak menyangka penyelidikan diam-diam kali ini bisa menemukan di Akademi Wen Yuan ini seorang pria berbakat yang begitu mengagumkan dunia. Kelopak merah yang berguguran bukanlah benda tak berperasaan. Berubah menjadi tanah lumpur musim semi untuk melindungi bunga. Ini benar-benar sentuhan ilahi. Nyanyian abadi yang tak tertandingi. Karya ini pasti akan dikenang sepanjang masa. Di zaman kuno ada Cao Zi yang menulis puisi dalam 7 langkah. Di zaman sekarang ada Ren Junji menulis puisi dalam 5 langkah. Jenius. Benar-benar jenius. Aku mengambil kerinduan akan perpisahan sebagai tema. Awalnya bermaksud menyulitkan Ren Junji ini. Tak disangka malah menjadi batu loncatan baginya untuk mencipta puisi dalam 5 langkah. Menulis karya abadi yang termasyur. Mencapai gelarnya sebagai cendekiawan besar. Dan reputasi penyair agung. Aku ini sungguh seperti mengangkat batu untuk menginjak kakiku sendiri. Puisi ini telah mencapai kesempurnaan tertinggi. Jauh melampaui bakat biasa para cendekiawan. Aku tahu pasti Kak Ren adalah orang yang sangat berbakat. Kepala sekolah Zeng dan Guru Ma, bagaimana pendapat kalian tentang puisiku ini? Puisi yang bagus. Kau bisa menulis puisi seperti ini. Tentu saja bisa naik ke kelas A. Terima kasih atas bantuan kepala sekolah Zeng. Hanya harap di kemudian hari, kau serius belajar. Jangan sia-siakan bakat dan talenta ini. Jika kau kembali ke kebiasaan lama, masih bersikap sembrono seperti dulu, jangan salahkan tongkat hukuman saya yang tak kenal ampun. Murid, pasti tidak akan mengecewakan kepala sekolah. Kak Ren, puisi ini benar-benar luar biasa. Kak Ren, kemajuanmu dalam pelajaran begitu cepat. Bagaimana caramu belajar? Benar, Kak Ren. Ajarilah kami juga. Teman-teman sekelas, pujianmu berlebihan. Aku hanya berusaha lebih keras. Rajin belajar saja. Rajin belajar saja. Puisi hanyalah hal kecil. Menulis esai bagus itu yang utama. Baru bisa meraih prestasi dalam ujian kekaisaran. Puisi yang dibuat bagus. Percuma saja. Benar. Tuan Zhou benar. Hanya membuat satu puisi saja. Hebat apa itu? Baru terlihat kemampuan sebenarnya di ruang ujian kekaisaran. Perkataan Tuan Zhou ini kurang tepat. Baru saja Guru Ma menguji Saudara Ren. Begitu banyak kitab klasik. Saudara Ren menjawab dengan lancar. Apa kau tidak melihatnya? Benar sekali. Kak Ren memang jelmaan bintang sastra. Dulu hanya permata yang tertutup debu. Sekarang Kak Ren mau serius belajar. Lulus ujian negara. Bukankah itu mudah sekali? Zhao Wenxuan, jangan berlebihan memujinya di sini. Sebentar lagi. Ujian bulanan. Saat itu baru bisa dilihat. Sebenarnya seberapa hebat tulisannya. Apa gunanya bicara seenaknya seperti itu? Hanya jadi bahan tertawaan. Kak Jia, tunggu saja nasibmu. Kak Jia. Kak Ren, kalau begitu mari kita ke kelas Jia.